Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani dengan NIM 24602046. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan presentasi tentang materi biaya produksi. Yang pertama itu pengertian biaya produksi. Biaya dalam pengertian produksi ialah semua beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Selanjutnya, peran biaya dalam produksi. Peran penting biaya produksi adalah sebagai acuan atau tolak ukur dalam menentukan harga produk-produk yang dijual. Yang pertama itu penentuan harga jual barang, kedua pengendalian biaya, ketiga perencanaan produksi, keempat dasar pengambilan keputusan, 5 pengelolaan persediaan, 6 akuntansi biaya dan peningkatan kualitas. Selanjutnya hubungan biaya dengan pendapatan dan keuntungan. Hubungan antara biaya, pendapatan, dan keuntungan adalah hubungan yang sangat erat dalam dunia bisnis. Pendapatan adalah total pemasukan dari penjualan, sedangkan biaya adalah seluruh pengeluaran yang terkait dengan operasional bisnis. Keuntungan atau laba adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Keuntungan yang didapatkan jika pendapatan lebih besar dari biaya. Selanjutnya adalah jenis-jenis biaya produksi. Jenis-jenis biaya produksi yang pertama itu adalah biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang tetap harus dikeluarkan walaupun perusahaan tidak berproduksi. Biaya tetap merupakan biaya setiap unit untuk pembelian input tetap, misalnya kayak gaji, biaya pembuatan gedung atau pembelian mesin-mesin atau sewa. Adapun rumusnya itu TC sama dengan FC tambah PC, di mana TC adalah biaya total dan FC adalah biaya tetap dan VC adalah biaya variabel. Selanjutnya, kedua jenis biaya produksi yaitu biaya variabel total atau total variable cost. Biaya variabel total adalah biaya yang dikeluarkan apabila berproduksi dan besar kecilnya tergantung pada banyaknya sedikitnya barang yang diproduksi. Semakin banyak barang yang diproduksi, biaya variabelnya semakin besar, begitu juga sebaliknya. Adapun rumusnya yaitu VC tambah sama dengan TC dikurang FC. Yang ketiga itu biaya total atau total cost, di mana biaya total adalah jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Dengan kata lain, biaya total adalah jumlah biaya tetap dan biaya variabel. Adapun rumusnya itu TC sama dengan FC tambah VC. Yang keempat adalah biaya rata-rata atau average cost. Average cost adalah biaya total rata-rata yang dapat dihitung dari total cost dibagi banyaknya jumlah barang tertentu. Rumusnya yaitu AC sama dengan TC bagi Q atau FVC atau tambah FC dibagi Q. Yang kelima itu adalah biaya marginal atau disebut marginal cost. Biaya marginal adalah tambahan biaya yang disebabkan karena tambahan satu unit produksi. Biaya marginal diperoleh dari selisih total cost dan selisih kuantitas dari barang yang diproduksi, sehingga dapat dirumuskan MC sama dengan delta TC bagi delta Q. Biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Adapun karakteristik biaya produksi jangka pendek yaitu yang pertama, faktor produksi tetap. Terdapat faktor produksi yang tetap jumlahnya seperti mesin atau bangunan yang tidak dapat diubah dalam jangka waktu pendek. Kedua yaitu faktor produksi variabel. Terdapat juga faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya seperti tenaga kerja atau bahan baku. Ketiga yaitu biaya tetap atau fixed cost. Biaya yang tidak berubah meskipun ada perubahan dalam jumlah produksi. Keempat adalah biaya variabel, biaya yang berubah seiring dengan perubahan jumlah produksi. 5. Kurva biaya.
terdiri dari kurva biaya tetap rata-rata atau AFC, biaya variabel rata-rata atau AVC, dan biaya total rata-rata atau ATC, dan biaya marginal atau MC. Keenam, keterbatasan skala. Perusahaan memiliki keterbatasan dalam mengubah skala produksi karena adanya faktor produksi tetap. Selanjutnya adalah jangka panjang. Digunakan untuk perencanaan kapasitas produksi dengan biaya minimum. Semua biaya dianggap sebagai biaya variabel dan analisis menggunakan kurva biaya total rata-rata. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama, semua faktor variabel produksi dianggap variabel yang memungkinkan perusahaan untuk mengubah skala produksi dan teknologi. Kedua, fleksibilitas. Perusahaan memiliki fleksibilitas lebih besar untuk mengoptimalkan proses produksi dan memilih kombinasi input yang paling efisien. Ketiga, tidak ada biaya tetap karena semua faktor produksi variabel, tidak ada biaya tetap dalam jangka panjang. 4. Kurva biaya rata-rata. Kurva ini menunjukkan biaya rata-rata terendah untuk setiap tingkat output ketika semua faktor. 5. Skala produksi. Perusahaan dapat memilih skala produksi yang paling efisien untuk mencapai biaya terendah. Selanjutnya adalah perbedaan dan persamaan biaya produksi dalam dua jangka waktu, yaitu biaya produksi dalam jangka pendek dan jangka panjang memiliki perbedaan mendasar dalam hal fleksibilitas faktor produksi. Jangka pendek ditandai dengan adanya faktor produksi tetap, sementara jangka panjang memungkinkan semua faktor produksi untuk disesuaikan. Adapun kurva biaya produksi yang pertama adalah kurva biaya tetap, di mana seperti gambar di samping itu adalah kurva biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak berubah seiring dengan berubahnya jumlah produksi. Berapapun jumlah produksi akan mengalami kenaikan atau penurunan, maka jumlah biaya yang dikeluarkan adalah tetap. Kurva yang kedua adalah kurva biaya variabel. Kurva biaya variabel adalah biaya yang besarnya berubah searah dengan berubahnya jumlah produksi. Itulah sebabnya kurva VC ini mengarah ke kanan atas seperti gambar di samping. 3. Kurva biaya total. Seperti pada gambar di samping ini, yaitu adalah biaya tetap dan biaya variabel memiliki bentuk persis sama dengan bentuk kurva variabel cost, serta antara keduanya terpisah oleh suatu jarak vertikal yang selalu sama. Keempat, kurva biaya rata-rata. Biaya total rata-rata adalah biaya total persatuan output. Bentuk kurvanya juga menyerupai huruf U seperti gambar di samping, namun memiliki perbedaan dengan biaya variabel. Bedanya adalah AC turun dengan cepat tetapi naik dengan perlahan, atau dengan perkataan lain, bagian kiri kurva itu lebih curam dibandingkan dengan bagian kanannya. Kurva kelima adalah kurva biaya marginal. Kurva biaya marginal juga menyerupai huruf U. Titik-titik yang dilalui oleh kurva MC tidak tepat berada pada suatu tingkat output tertentu, melainkan berada di antara dua titik output, seperti gambar di samping. Selanjutnya adalah hubungan antara kurva biaya dan skala produksi. Kurva biaya menunjukkan bagaimana biaya produksi berubah seiring dengan perubahan tingkat output atau jumlah barang yang diproduksi, sementara skala produksi mengacu pada ukuran atau kapasitas produksi suatu perusahaan. Perubahan skala produksi dapat mempengaruhi biaya produksi yang tercermin dalam kurva biaya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Yang pertama adalah teknologi produksi. Kemajuan teknologi dapat menurunkan biaya produksi dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sementara adopsi teknologi baru juga bisa meningkatkan biaya awal. Kedua, harga input produksi. Ketika harga input seperti bahan baku, tenaga kerja, atau energi naik, biaya produksi juga akan meningkat. Sebaliknya, jika harga input turun, biaya produksi cenderung akan menurun. Ketiga, efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Efisiensi dan produktivitas tenaga kerja memiliki dampak signifikan terhadap biaya produksi.
Peningkatan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja dapat menurunkan biaya produksi, sementara penurunan efisiensi dan produktivitas dapat meningkatkan biaya produksi. Selanjutnya adalah skala ekonomi dan disekonomi skala. Skala ekonomis adalah ketika perusahaan meningkatkan skala produksinya, biaya rata-rata per unit produk bisa menurun. Sedangkan skala disekonomis di sisi lain, jika perusahaan terlalu besar, skala produksi yang lebih besar juga bisa menyebabkan biaya rata-rata per unit meningkat. Selanjutnya adalah analisis biaya produksi pengambilan keputusan produksi. Yang pertama adalah titik impas atau break-even point, yaitu adalah titik di mana total pendapatan perusahaan sama dengan total biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Pada titik ini perusahaan tidak menghasilkan laba atau untung dan juga tidak mengalami kerugian. BEP dapat dihitung dalam unit atau jumlah produk atau dalam nilai rupiah total penjualan. Kedua adalah analisis biaya dalam menentukan output optimal. Pertama itu dengan cara mengidentifikasi biaya, di mana perusahaan perlu memahami semua komponen biaya produksi, seperti biaya tetap, biaya variabel, dan biaya marginal. Selanjutnya itu membandingkan biaya output. Analisis biaya melibatkan perbandingan antara biaya produksi dengan tingkat output yang berbeda. Dan mencari titik impas, titik di mana pendapatan total sama dengan biaya total yang merupakan titik minimum untuk menghindari kerugian. Adapun dengan mencari titik profitabilitas maksimal, yaitu output optimal dicapai ketika biaya marginal sama dengan pendapatan marginal atau ketika biaya rata-rata mencapai titik terendahnya. Terus, menerapkan skala ekonomi. Perusahaan berusaha untuk beroperasi dalam rentang skala ekonomi untuk meminimalkan biaya per unit. Ketiga, yaitu implikasi biaya produksi dalam strategi bisnis. Yang pertama itu dengan penentuan harga jual, di mana biaya produksi menjadi dasar utama dalam menentukan harga jual produk. Dan selanjutnya itu profitabilitas, di mana biaya produksi yang dikelola dengan baik berkontribusi pada peningkatan profitabilitas perusahaan. Sebaiknya biaya produksi yang tinggi dapat mengurangi margin keuntungan dan bahkan menyebabkan kerugian. Selanjutnya adalah daya saing. Biaya produksi yang efisien memungkinkan perusahaan untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif di pasar sehingga meningkatkan daya saingnya. Ketiga itu pengambilan keputusan. Analisis biaya produksi membantu dalam pengambilan keputusan strategis seperti keputusan investasi perencanaan dan pengelolaan persediaan. Yang terakhir adalah pengendalian biaya. Itu di mana memahami biaya produksi yang memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan pengendalian biaya seperti efisiensi penggunaan bahan baku, optimalisasi tenaga kerja, dan pengurangan biaya overhead. Baiklah, sekian dan terima kasih. Saya Sri Handayani mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.